Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi, ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Mereka lebih giat lagi berbuat jahat daripada sebelumnya. Renungan hari ini berjudul Bertanggung Jawab Atas Dosa, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, kedua mata teman saya menunjukkan apa yang saya sendiri rasakan. Ketakutan. Sebagai remaja kami sudah berperilaku buruk. Dan sekarang kami menciut gemetaran di hadapan ketua camp remaja yang kami ikuti. Pria tersebut yang mengenal baik masing-masing ayah kami berkata dengan penuh kasih, tetapi tegas tentang betapa kecewanya ayah kami nanti. Rasanya ingin merangkak ke bawah meja karena merasakan besarnya tanggung jawab atas pelanggaran kami. Allah memberikan sebuah pesan yang keras kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Zefanya tentang tanggung jawab pribadi atas dosa yang telah mereka perbuat. Setelah menjabarkan penghukuman yang akan dijatuhkannya atas musuh-musuh Yehuda, di pasal yang kedua, Allah mengalihkan pandangan kepada umatnya yang telah bersalah dan memberontak. Di Zefanya pasal yang ketiga, terkutuklah Yerusalem, kota bejat yang suka memberontak terhadap Tuhan, seru Allah. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang pertama dalam versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Nyatanya mereka lebih giat lagi berbuat jahat daripada sebelumnya. Allah telah menyaksikan perilaku umatnya yang berhati dingin, yang tidak peduli terhadap hal-hal rohani, maraknya ketidakadilan sosial dan ketamakan mereka yang keji. Maka dia memutuskan untuk mendisiplinkan mereka dengan penuh kasih. Tak peduli
Di antara mereka ada para pemuka, hakim, bahkan nabi. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Setiap orang telah bersalah di hadapannya. Rasul Paulus menulis hal berikut ini kepada orang percaya yang masih mengeraskan hati dan hidup dalam dosa. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, dan Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Roma pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Maka dalam kuasa Tuhan Yesus, marilah kita hidup dengan memuliakan Bapa kita yang kudus dan penuh kasih, dan bukan dengan cara hidup yang akan mendatangkan penyesalan. Sahabat ODB, mengapa Anda perlu bertanggung jawab secara pribadi atas dosa-dosa Anda? Lalu bagaimana pilihan Anda yang keliru bisa mempermalukan Allah? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk mengejar pilihan-pilihan yang baik dan benar demi nama-Mu. Amin.